Breakdown chapter 1067, Buah Iblis Vegapunk. Aduh, yakin chapter ini tuh memang gila banget. Banyak banget yang bisa kita bahas dari chapter ini. Jadi nunggu apaan lagi? Ayo kita mulai breakdown chapter 1067. Pertama, pertemuan Judge dan Caesar Clown. Cover story dari chapter ini memperlihatkan dua ilmuwan jenius, yaitu Caesar Clown dan Judge. Yang mana ya di chapter ini sebelumnya aku sudah membahas bahwa si Judge akan bertemu dengan Caesar, yang membuatku masih berharap dimana pertemuan ilmuwan besar ini akan membawa mereka menuju ke Egghead. Atau kalau tidak, aku berharap akan ada momen dimana mereka berdua ini akan bersinggungan langsung dengan Vegapunk yang sama-sama ilmuwan gila. 2. Buah Iblis Vegapunk. Vegapunk ternyata adalah pemakan buah iblis Nomi. Anjir, ini kalau ngomongnya cepat Nomi nggak ada bedanya. Dimana kemampuannya adalah dia mampu mengingat segala pengetahuan yang ada yang telah dia pelajari, tapi ada konsekuensinya. Jadi semakin banyak pengetahuan yang dia miliki ya, ukuran otaknya itu akan semakin besar tanpa batas. Di masa lalu aja saat ketemu dragon, kepalanya udah sebesar ini, dan kepalanya semakin besar dan besar yang membuat Vegapunk memotong kepalanya. Tapi ternyata ini adalah cara yang digunakan Vegapunk untuk semakin berkembang. Dan potongan otaknya semakin membesar itu dia pindahkan ke dalam pulau di atas Egghead, dan dia simpan dalam sebuah tempat yang bernama Punk Record. Yang mana Punk Record ini merupakan database dari pengetahuannya Vegapunk. Dan fungsi dari antena apel yang ada di kepala Vegapunk ini adalah untuk membuatnya agar tetap bisa terkoneksi dengan Punk Record lewat gelombang otak. Hal ini membuatnya tetap memiliki pengetahuannya meskipun dia jauh dari Punk Record. Hal ini juga yang membuat keenam Vegapunk bisa tetap terhubung. Dan mungkin ini adalah cara pencegahan yang dilakukan oleh Vegapunk kalau dia nantinya mati. Misalnya kalau ada salah satu dari mereka mati, setidaknya pengetahuan Vegapunk itu tetap ada. 3. Benda yang ingin diberikan Vegapunk kepada Bonnie. Kira-kira apa nih benda yang ingin diberikan kepada Bonnie ya? Di bayanganku benda yang ingin diberikan ini ada hubungannya dengan Kuma. Tapi Kuma ini kan sekarang sudah menjadi robot atau cyborg. Otomatis badannya adalah mesin dan tidak ada organ manusianya. Mungkin, atau organnya ada sebagian seperti Franky. Nah, menurutku ya, benda yang dimaksud oleh Vegapunk di sini itu adalah benda yang berharga untuk Kuma dan Bonnie. Dimana benda ini menunjukkan bahwa Kuma itu masih manusia dalam tanda kutip. Jantung mungkin jadi jantungnya Kuma yang asli gitu. Atau mungkin sesederhana kayak foto keluarganya Kuma dan Bonnie. Mungkin bisa dalam bentuk lembaran foto atau mungkin foto di dalam kalung, kan biasanya di anime-anime banyak yang gitu ya. Menurut kalian apa nih yang ingin diberikan kepada Bonnie? 4. Ternyata robot legendaris ini itu pernah menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu. Dan di sini Robin berkata 200 tahun yang lalu sama dengan kejadian di Pulau Manusia Ikan. Di chapter 620, Haji berkata, sampai 200 tahun yang lalu, manusia ikan dan duyung dianggap sebagai ikan biasa dan didiskriminasi. Dan 200 tahun yang lalu pun ras manusia ikan boleh mengikuti referee dan bergabung ke dalam pemerintahan dunia. Tetapi kebencian dan diskriminasi dari manusia biasa terhadap manusia ikan itu tidak menghilang begitu saja, meskipun Pulau Manusia Ikan atau ras manusia ikan itu sudah diakui oleh pemerintah dunia. Nah, apakah mungkin robot ini itu berasal dari Pulau Manusia Ikan, lalu dia memanjat red line dan menyerang Marijoa? Mungkin penyerangan ini bisa dianggap sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi, yang akhirnya setelah pemerintah dunia melihat kemampuan yang besar ini, ras manusia ikan pun diperbolehkan untuk bergabung ke dalam referee dan menjadi bagian dari pemerintah dunia. 5. Sumber energi apa yang digunakan oleh robot ini? Kita masih belum tahu sebenarnya di chapter ini. Shaka pun juga bilang begitu. Tapi sudah ada yang berteori nih. Jadi kekuatan yang dimaksud di sini adalah haki, terutama Haoshoku Haki atau haki raja. Karena dengan Haoshoku Haki kan kita bisa menekan mental orang lain untuk tunduk kepada kita. Haki ini dianggap mempunyai kekuatan yang bisa menggerakkan robot ini. Tapi aku sendiri agak kurang setuju dengan teori ini. Kenapa? Karena Vegapunk berkata bahwa dia tidak tahu sumber kekuatannya. Jika sumbernya adalah haki, aku rasa sangat aneh jika Vegapunk tidak tahu haki. Menurutku ini adalah kekuatan yang berbeda dari yang kita tahu sekarang. Dan yang menariknya lagi adalah selain haki ada yang berteori bahwa buah iblis yang menjadi sumber kekuatan dari robot ini. Dan buah iblis yang dimaksud spesifik ke dalam Nika Nomi milik Luffy, yang mana kekuatannya bisa mengendalikan imajinasi dari penggunanya, dan mungkin dari imajinasi tersebut robot ini akhirnya bisa bergerak. Tapi teori ini menurutku masih belum cukup kuat, karena jika ini memang kekuatan buah iblis, kenapa
robot ini kehabisan tenaga sebelum berhasil menyerang di Marijoa. Ya kayak seperti kehabisan baterai gitu. Ya kita tunggu aja lah Oda maunya gimana. 6. Vegapunk ingin pergi bersama Luffy. Ini menarik banget nih. Sepertinya ya, karena Vegapunk sudah tahu bahwa CP0 itu diutus untuk membunuh Vegapunk dan memutuskan untuk pergi dengan mengikuti Luffy. Apalagi sekarang CP0 kan akan datang ke Egghead sudah malah. Dan aku harap di sini tuh ada pertempuran yang besar banget antara Vegapunk, bajak laut topi jerami melawan para CP0. Tapi yang bikin aku lebih penasaran itu malah senjata apa saja yang akan digunakan si Vegapunk ini untuk melawan CP0. Itu menarik banget sih. Tapi muncul pertanyaan, nanti jika Vegapunk itu akhirnya ikut ke kapalnya Luffy, dia akan ikut sebagai apa? Kru, aliansi, atau cuman orang yang numpang? Kalian lebih suka yang mana? Kalau aku ya, aku lebih suka kalau ternyata si Vegapunk ini beraliansi dengan Luffy, bukan menjadi nakamanya. Karena kalau jadi kru atau nakama dan akhirnya bergabung, kan di kapal Luffy sudah ada ilmuwan atau teknisi yaitu Franky. Kalau ada Vegapunk kok kayaknya Franky jadi nggak ada apa istilahnya ya, kayak remeh aja kalau di hadapan Vegapunk. Buat apa gitu Vegapunk gabung? Dan sepertinya Egghead ini bukanlah art yang utama, karena dengan inginnya Vegapunk pergi, yang berarti kan kita akan ke pulau yang lain. Kemungkinan Egghead ini menurutku sama seperti arc Whiskey Peak, Little Garden, atau Zoo, yang merupakan pulau awal untuk ke arc pulau selanjutnya yang lebih besar. Dan berdasarkan informasi chapter yang lalu, seperti Ohara, Saulo, dan yang lain-lain, akankah setelah Egghead, Luffy dan kawan-kawannya akan pergi ke Elbaf? Semoga dong. Amin, amin, amin. Semoga ya. Aku gak sabar banget kapan Luffy, Usopp, dan yang lainnya itu sampai ke Elbaf. 7. Kenapa Kuma tiba-tiba bereaksi seperti ini? Ini pas banget loh, momennya dengan kedatangan CP0 ke Egghead. Aku yakin ya, ada yang berpikir sama denganku. Nah, mungkin saja Kuma ini merasakan sebuah bahaya yang menghampiri anaknya si Jewelry Bonnie. Entah ini naluri kemanusiaan yang tersisa, atau mungkin di tubuh robotnya ini ada sensor yang otomatis aktif ya ketika Bonnie dalam bahaya. Tapi kalau memang benar seperti ini, itu berarti Kuma akan pergi ke Egghead. Mungkin nggak ya kalau Kuma akan ke Egghead? Aku harap sih iya ya. Dan sudah sewajarnya jika Kuma memang ke Egghead, dia tidak akan datang sendiri. Dia pasti akan berangkat bersama pasukan revolusioner. Terlebih di sini Dragon juga pernah teleponan sama Shaka ya, yang mungkin dia juga khawatir terhadap keadaan Vegapunk. Dan kalau benar seperti ini, guys, mungkin saja akan ada momen di mana Dragon bertemu dengan Luffy. Gak sabar guys. Nah, itu adalah breakdown chapter 1067 dariku. Seperti biasa, komentar, tanggapan, teori, drop di bawah.